Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu sempat tertunda. Mohon maaf karena anak safar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu ad-darsul tsalits dan ad-darsul rabi'. Untuk mengajar ketinggalan minggu lalu. Sudah hadir semua? Halaman 7 sekarang, ad-darsul tsalits. Anda bacakan dulu hadisnya. Babur rifqi fil amri kullihi. Suaranya mati. Babur rifqi fil amri kullihi. An Aisyah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت ini soalnya nggak ada tanda bacanya. Jadi anak kasih tanda baca supaya enak bacanya. Faqultu wa'alaikumussalam wal la'nah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu, tanda tanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wan Nasa'i. Jadi sebenarnya dalam ilmu takhrij, Anda nggak tahu sudah sampaikan atau belum, kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk takhrij yang sederhana seperti ini atau al-azu, maka tidak perlu disebutkan selainnya. Karena kalau selainnya disebutkan, semuanya sekalian disebutkan, dan banyak, bukan Bukhari, Muslim, dan Nasa'i saja. Jadi cukup rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, itu hadis yang pertama. طيب الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. Rawahul Bukhari. Ana ulang sekali lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna a'rabiyan bala fil masjid. فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. Rawahul Bukhari. Halaman 9. Kosakata halaman 9. Tarjimil kalimatil atiyah. Ar-rifqu. Apa artinya? Lemah lembut. Ar-rifqu, lemah lembut. Selanjutnya ar-rahtu atau rahtun. Sekelompok orang. Rahtun itu di bawah 10, di atas 2. Jamak berarti. 3 sampai 10. Atau 3 sampai 9. Ya pokoknya dia maksimal 10. Sekelompok orang maksimal 10 disebut dengan rahtun. As-samu artinya kematian. Ahsanta. Fa fahimtuha. Maka saya memahaminya. Mahlan Mahlan pelan-pelan.
Mahlan ya, slow. Slow. Slow, jangan ngegas. Nah, mahlan. Awalam tasma'. Awalam tasma, apakah kamu tidak mendengar? Oke, apakah kamu tidak mendengar? Santai. Nomor 7, bala. Bala, buang air kecil. Bala ya bulu. Oke, bala ya bulu, baulan. Buang air kecil. Pipis. Nomor 8, faqamu. Kamu. Maka mereka berdiri. Maka mereka berdiri. Santai. La tuzrimuhu. Serimu, jangan putus buang air kencingnya. Oke. Jangan putus buang air kecilnya. Baik. Maksudnya jangan putus. La tuzrimuhu. Gimana sih? Jangan putus Hah? buang air kecil yang gimana sih? Iya, la tuzrimuhu artinya maksudnya jangan kau desak dia sehingga dia Oh, jangan diberhentiin lagi pipis gitu. ya, betul. La tuzrimuhu. Jangan diberhentiin kayak gitu. Artinya apa, Ustaz? Yang pas apa, Ustaz? Jangan memutus, Ustaz. Jangan kau desak. Kalau kau desak dia pasti namanya orang lagi Berhenti. pipis tiba-tiba dia Kemana-mana. Karena ngacir kemana-mana. pasti sawan dia. Jangan kau ya. Da'a artinya da'a. Mendoakan, memanggil, membawa. Di sini harusnya da'a bi karena da'a bidalwin. Da'a bi artinya meminta. Ya, Da'a bi artinya meminta. Da'a bidalwin artinya dia meminta ember. Dalwun artinya ember. Ember. Kadang dalam bahasa Arab kalau kalimat kadang dalam bahasa Arab ada kalimat yang kalau dikasih huruf bantuan Kayak rogibaan gitu, Ustaz ya. Iya, maknanya bisa berubah. Banyak contoh dalam bahasa Arab. Ar-raghiba fi, ada raghibaan dan lain-lain. Contohnya ini da'a. Sama kayak sa'ala. Kalau sa'altu rajulan an mas'alatin, saya bertanya tentang satu permasalahan. Tapi kalau sa'altu rajulan malan, saya meminta uang, meminta harta. Oh. Sa'ala tanpa an artinya meminta. Kalau sa'ala pakai an artinya bertanya. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran amma yatasa'alun. Ada annya. Artinya tentang bertanya-tanya. Baik. Dalwun artinya ember. Harusnya kalau Anda lebih cocoknya nomor 10 itu da'abi. Da'abi. Karena itu satu kata, da'abi. Dalwun sendiri. bukan bidalwin ya. Bukan bidalwin. Da'abi artinya meminta. Itu satu kata dia. Dalwun sendiri. Jadi antum boleh tambah da'a, habis itu ba. Ba saja. Da'abi artinya meminta. Talaba artinya. Sobba. Fasubba. Subba artinya Maka disiram. disiram. Baik, itu bentuk apa namanya? Mabni lil majhul ya. Fasubba. Baik. Babur rifqi fil amri kullihi. Bab lemah lembut dalam segala perkara. Fil amri dalam perkara kullihi seluruhnya. Bab lemah lembut dalam segala perkara. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk sekelompok orang dari kalangan Yahudi kepada Rasulullah. Masuk di sini berarti artinya bertamu. Dan di rumahnya Aisyah. Karena yang meriwayatkan Aisyah. Dakhala rahtun minal yahudi ala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Celaka ya Ustaz. Ya, kematian bagi kalian. Maksudnya Celaka bagi kamu Muhammad. Muhammad. Ya, bukan hanya Kamu celaka, mati. kematian sudah atas Ya. kamu. Oh, ini aja nih ceritanya. Mati kamu Muhammad. Wah, Kurang lebih seperti itu. Gak terima. mati Ini. kacau. Terus Zat. Lanjut Zat. Baik. Lanjut. Qalat Aisyah. Aisyah berkata. Aisyah yang meriwayatkan. Ini jadi Aisyah menceritakan kejadian lampau. Qalat Aisyah. Fafahimtuha. Maka saya memahami maksud mereka. Memahami makna kalimat itu. Assalamualaikum. Faqultu. Maka saya pun berkata. Waalaikumsalam wal la'nah. Dibalas oleh Aisyah. Bagi kalian kematian dan juga laknat. Wala'anat. Jadi ini kebiasaan perempuan. Disakiti sekali, balas 2 kali. Gimana cara perempuan? Zat ini waalaikumsalam sama. Tamu. Waalaikumsalam wal la'nah. Wala'anatu. Wal la'natu, betul. Dia ada itu. Mati dan binasa Ustaz. Waalaikumsalam wal la'natu. Bagi kalian kematian dan juga laknat. Qalat Aisyah berkata lagi. Aisyah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Rasulullah berkata, "Man ya Aisyah?" Slow wahai Aisyah. Jangan ngegas. Kan ngegas. Kurang lebih seperti itu artinya. Pelan-pelan. Mahlan ya Aisyah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbur rifqa fil amri kullihi, mencintai lemah lembut dalam segala perkara, dalam segala urusan. Faqultu ya Rasul, maka saya berkata, Aisyah di sini membela diri. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu wa alaikum. Rasulullah mengatakan, saya telah berkata wa alaikum, dan kepada kalian juga. Rasulullah cukup satu saja. Itu Waalaikumsalam. saja. Waalaikum. Pendek tapi dapat balasannya. Iya. Kena. Singkat padat jelas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, itu hadis yang pertama. Maknanya jelas ya sebelum kita masuk pembahasan nanti. Hadis yang kedua, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan, bahwa ada seorang badui. A'rabi artinya badui. Kalau Arabi artinya orang Arab. A'rabi artinya orang Arab badui. Jamaknya al-a'rab, a'rabun. Kalau orang Arab, Arabiyun, jamaknya Arabun. Arab. Jadi banyak orang yang belajar bahasa Arab, mereka menerjemahkan atau menjamak Arabi, Arabiyun. Salah. Arabi itu artinya orang Arab satu. Kalau orang Arab dua, Arabiyani. Bukan Arabiyun, Arabun. Sama juga kayak orang Afrika. Orang Afrika itu Ifriqi. Banyak yang menjamaknya Ifriqiyun. Salah. Yang benar Afariqah. Afariqah. Sama kayak ini. Nah, kalau ini Arabi artinya orang Arab Badui. Jamaknya A'rabun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kata Arabian berarti banyak. Satu. Arabi itu jamaknya A'rabun. Tidak ada ya-nya. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Jadaru Allah. Ya'lamu Ustaz. hududama dan seterusnya. Ustaz, Anzalallahu ala untuk Arabi pakai ya nisbat Ustaz? Arabi. Iya, pakai ya nisbah. Jamaknya nggak pakai A'rabun. Aksir.
Ustaz jadiin jamaknya. Kalau yang orang Arab tadi Pak, Arabiyun Ustaz. Jamaknya Arabun. Arabiyun ain ra ba ya nisbah. Jamaknya Arabun. Taib, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui bala fil masjid, kencing di masjid. Faqamu ilaihi, maka mereka pun berdiri menuju kepadanya. Faqamu pada saat itu. Karena ini kata gantinya kata ganti jamak. Faqamu ilaihi, kepada dia. Mau dihujat lah begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la tuzrimuhu, jangan kalian desak dia. Jangan kalian desak dia. Thumma da'a bidalwin min ma'in. Lalu beliau meminta. Jadi da'a di sini jangan diartikan lagi memanggil. Karena sudah da'abi satu kata itu. Lalu beliau meminta seember air. Bidalwin min ma'in. Fasubha, air itu disiram alaihi, kepada kencing orang itu. Rawahul Bukhari. Jelas? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Baik. Kita masuk ke syarah sekarang. Yang pertama, babur rifqi. Al-rifqu artinya linul janib bil qawli wal fi'li. Linul janib bil qawli wal fi'li. Lin artinya lembut, lemah lembut. Artinya sikap kita. Apa sih al-janib itu? Ya, sikap, ekspresi, dan seterusnya. Bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wal akhdhu bil ashal, dan mengambil yang paling mudah fil amri kullihi, dalam segala urusannya. Ini yang disebut dengan ar-rifqu. Paling mudah kalau kita punya teman memiliki sifat seperti ini. Urusan sama dia enteng. Karena orangnya tidak perhitungan, orangnya tidak mudah baperan, orangnya masyil hal. Ya udahlah, kalau urusan dunia mudah. Tapi sebaliknya, paling ribet kalau kita punya teman yang sangat perhitungan, apa-apa diungkit-ungkit, dan ya tidak baik lah orangnya. Lawan kata arif. Itu yang disebut dengan arifku. Nah, di sini kisahnya tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu sekelompok orang-orang Yahudi. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh kita menerima tamu non-Muslim. Dan kalau mereka bertamu ke rumah kita, maka kita layani selayaknya tamu biasa. Itu yang pertama. Selanjutnya, faqalu assalamu alaikum. Mereka mengatakan kematian bagi kamu wahai Muhammad. Jadi di sini disebut dengan bisinil muhmalah. Sinnya itu muhmalah. Artinya sin kecil, tidak bertitik tiga. Wa takhfifil mim, dan juga mimnya tidak bertasydid. Asamu, bukan asamu, tapi asamu. Ai kematian bagi kamu. Wa qila kanu ya'nuna amatakumullahu sa'ah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah semoga Allah mematikanmu sekarang juga. Itu maksud mereka. Karena kebencian mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin sekali agar Rasulullah mati secepatnya. Dan alaikum, kata kum dalam bahasa Arab atau antum, itu adalah kata ganti untuk banyak, tapi juga bisa digunakan untuk penghormatan. Dan penghormatannya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan.
Jadi kalau kita mau ngomong sama sama perempuan yang lebih tua dari kita, kalau kita hormati, misalkan ada guru kita dulu, guru ngaji kita, atau mungkin ibu kita, bisa kita bilang antum. Jadi antum itu kata penghormatan dalam bahasa Arab, baik laki dan perempuan. Menggunakan antum. Jadi boleh kita bilang ke perempuan kaifa halukum. Benar apa salah? Benar. Dalam artian kita berarti menghormatinya apa? Dalilnya banyak. Salah satunya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, lalu minta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Apa kata Rasulullah kepada Khadijah pada saat itu? Zammiluni, zammiluni. Zammiluni. Zammiluni, zammiluni. Zammilu itu ada perintah untuk antum. Ya kan? Zammilu itu ada perintah untuk antum. Rasulullah tidak mengatakan zammilini. Zammilini sah-sah saja sebenarnya karena dia perempuan. Tapi Rasulullah tidak mengatakan zammilnani. Perintah untuk antunna. Perintah untuk antunna kan Dhahabna, if'alna, zammilna. Rasulullah tidak mengatakan zammilnani, tapi tetap mengatakan zammiluni. Sehingga, dan banyak dalam syair juga disebutkan begitu. Demikian, dalam ayat Anda lupa. Yang jelas banyak sekali dalilnya, sehingga para ahli bahasa mengatakan penghormatan untuk perempuan juga menggunakan antum dan kata ganti semisalnya. Maksudnya antum atau kum atau kemudian alif di belakangnya. Baik. Maka Aisyah mengatakan, fafahimtuha, saya memahami kalimat itu, maknanya apa. Maka saya berkata kepada dia, wa'alaikumussamu wal-la'nah. Wa'alaikumussamu wal-la'nah. Kalian semoga mati dan dapat laknat juga. Laknat di dalam bahasa Arab artinya at-tar min rahmatillah. Dia terusir dari rahmat Allah. Jadi ar-rahmah, al-la'nah artinya at-tardu min rahmatillah. Taib. Tapi Rasulullah SAW mengatakan di sini pelan-pelan, wahai Aisyah, slow. Sesungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam segala perkara. Ini yang menarik. Karena apa? Karena posisinya di sini Rasulullah SAW yang pertama dizalimi, didoakan keburukan. Oke, yang kedua yang mendoakan keburukan. Yang ketiga bukan hanya sekedar muslim dan sangat benci bahkan ingin membunuh Rasulullah. Lengkap sudah lengkap sudah apa ini istilahnya? Syarat agar kita membenci dia gitu ya. Tapi ingat, tapi lihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Aisyah pada saat itu. Bukan Aisyah yang dibela. Kalau secara nalar harusnya Aisyah yang dibela. Iya nggak? Secara nalar perasaan dan emosi kita saat Aisyah. Karena ini yang menjelekkan beliau pertama. Yang pertama mereka menjelekkan beliau, mendoakan kejelekan. Yang kedua orang non-muslim. Yang ketiga ingin membunuh Rasulullah dengan sangat benci dengan Rasulullah. Harusnya Aisyah yang dibela. Ya kan? Tapi ternyata tidak. Rasulullah tidak membela Aisyah. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak boleh kita membalas double. Oke, di sini Aisyah membalas double. La'nah. Ya kan? Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan, slow. Sungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam segala urusan. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ta'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena engkau benci kepada satu kaum, engkau tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kaidah dalam Islam. Sebenci-bencinya kita sama orang, jangan sampai kita buat fitnah atas mereka, atau membuat kezaliman atas mereka. Atau baku semena-mena. Karena kita benci kepada mereka. Siapapun itu, muslim atau non-muslim. Ini pelajaran berharga. Taib. Lalu Aisyah protes. Dan di sini bentuknya berarti terkadang para sahabat Rasulullah SAW
ketika mereka tidak memahami sesuatu, mereka akan bertanya. Betul bahwa para sahabat adalah orang yang paling taat terhadap Rasulullah. Oke? Tapi ketika mereka tidak faham akan sesuatu, mereka tetap akan bertanya kepada Rasulullah. Dilakukan oleh Aisyah pada saat ini. Pada saat ini, ya kan? Aisyah ketika dikatakan oleh Rasulullah, pelan-pelan wahai Aisyah, Aisyah tidak lantas mengatakan, oh iya wahai Rasulullah. Tapi Aisyah ingin lebih memperdalam. Kenapa saya harus pelan-pelan? Kenapa saya harus slow? Ya kan? Baru Rasulullah SAW menjelaskan, dan Rasulullah mengatakan, qad qultu, Aisyah mengatakan tidak, awalam tasma' ma qalu. Lalu Rasulullah mengatakan, qad qultu wa alaikum. Saya cukup sudah. Dan ini membuktikan lemah lembut Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Bayangkan antum posisinya di posisi Rasulullah. Orang yang sedang berdakwah, dakwahnya selalu diganggu oleh mereka, difitnah, dibully, namanya dijelek-jelekan, ditusuk dari belakang dalam banyak peperangan. Orang Yahudi kan selalu mengkhianati Rasulullah dalam banyak peperangan. Ya kan? Tetapi Rasulullah tetap lemah lembut kepada mereka. Ini next level. Ini lemah lembut yang next level. Kalau kita mungkin bisa lemah lembut, tapi sama orang yang lemah lembut juga sama kita. Kalau kita masih jual beli, lo baik, gua baik. Lo jahat, gua juga bisa jahat. Itu namanya jual beli. Tapi Rasulullah lemah lembutnya itu the next level. Dan kalau bisa kita mencontoh. Begitulah lemah lembut. Kebaikan beliau diakui. Dan kelemah lembutan beliau diakui sekalipun oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Itu kan luar biasa. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna riqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah lemah lembut itu pada ada sesuatu kecuali lemah lembut itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali lemah lembut itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Kalau lemah lembut ada pada seseorang, maka seseorang itu akan selalu indah nampaknya. Kita ketemu juga bawaannya enak, nggak berat gitu. Coba punya teman yang orangnya nggak lemah lembut, kasar, songong, ketemu juga berat rasanya kan, males, nggak nyaman. Tapi kalau sama orang lemah lembut nyaman rasanya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek. Itu keutamaan lemah lembut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhramur rifqa yuhramul khaira kullahu." Man yuhramul rifqa yuhramul khaira kullahu. Barang siapa yang diharamkan, maksudnya apa ya? Dijauhkan dari sifat lemah lembut, maka sungguhnya dia telah dijauhkan dari segala kebaikan. Yuhramur rifqa, di sini rifqa karena rifqu, karena dia maf'ul tsani. Ini sedikit gramatika bahasa Arab. Maf'ul tsani dalam bahasa Arab, maka walaupun majhul dia tetap mansub. Oke. Yuhramul khaira kullahu. Faqultu ya Rasulullah. Ini hadisnya dari Jarir bin Abdullah. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت لهم وعليكم أي نحن وأنتم كل نموت. Saya dan kalian pasti mati. Baik. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, wa fi riwayatin lil Bukhari aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi raddihi ala Aisyah, bahwa Rasulullah berkata, "Awalam tasma'i ma qultu lahum?" Tidakkah engkau mendengar wahai Aisyah apa yang telah saya katakan kepada mereka? Itu tambahan saja, tambahan redaksi. Baik, itu hadis yang pertama. Maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang pertama adalah yang pertama al-istimsak birrifqi kullihi. Untuk selalu berpegang
atau bersifat dengan lemah lembut dalam segala perkara kita. Termasuk walaupun posisi kita dizalimi. Karena anak merasakan, karena anak jualan kan, anak itu jualan online. Terasa bedanya antara customer yang punya lemah lembut, sifat lemah lembut, sangat terasa. Kalau ada miss sedikit, customer yang lemah lembut, dia tetap ngomongnya akan menjaga adab. Tapi kalau orang tidak punya lemah lembut, oh itu ngomongnya udah kayak apa aja. Dimaki-maki lah kita, macam-macam. Bintang 1 Ustaz penilaian. Hah? Kenapa? Dikasih bintang 1 di penilaian. Iya. Maka anak sebagai customer juga ketika belanja online, lalu ada yang miss, anak berusaha agar komunikasi dengan si penjual itu dengan cara yang terbaik. Baik. Karena justru dengan seperti itu, bisnis kita jadi lancar. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, ini sebenarnya sudah Anda sampaikan semua, cuma nggak apa-apa untuk mengulang. Bahwa ketika kita ingin membalas, tidak boleh membalas lebih double. Sebagaimana contohkan Rasulullah SAW. Walaupun orang itu adalah musuh kita, misalkan, atau berbeda keyakinan dengan kita, bahkan memerangi kita. Yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai bencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak adil. Baik. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik. Berapa ini? Masih lama kan? Oh, udah 20. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, ana Arabiyan bala fil masjid. Bahwa ada seorang badui yang kencing di masjid. Faqamu ilaihi. Ay as-sahabah. Yang berdiri adalah as-sahabah. Ilaihi ilal a'rabi. Kepada orang badui itu. Liyanalu minhu darban. Au ghairahu. Agar mencegah orang itu. Atau memukul orang itu bahkan. Karena tentu tidak sopan. Siapa yang tidak emosi melihat masjid dikencingi? Orang ujuk-ujuk datang kencing di masjid. Ini kan kalau kita pakai perasaan kita, wah ini menghina rumah ibadah umat Islam. Istaan. Tapi sikap Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan la tuzrimuhu. Faqala Rasulullah la tuzrimuhu. Rasulullah berkata kepada mereka, jangan kalian cegah atau desak mereka. Di sini disebutkan bidhammi at-ta'i al-muthannah. Bidhammi at-ta'i al-muthannah. Dengan ta yang ada titiknya 2, al-muthannah maksudnya bertitik 2, al-fawqiyah di atas. Hurufnya dham, harakatnya dhammah. La tuz jadi tu. Wa sukuni zai, huruf zainya sukun. Zai al-mu'jamah. Zai al-mu'jamah artinya huruf zai, artinya ra ada titiknya. Wa kasri ra, huruf ra-nya kasrah. Wa dhammim mim. Mimnya dhammah. La tuzrimuhu, ay la taqta'u alaihi baulahu. Jangan kalian putus kencingnya. Tapi secara bahasa mendesak. Tadyiq, la tudayyiq alaihi. Artinya tadyiq. Tadyiq artinya mendesak. Banyak artinya sempit. Tadyiq sempit. La tuz al-izmar. Izmar artinya tadyiq. Jangan kau desak dia. Rasulullah sebagaimana di hadis tadi, Rasulullah SAW meminta air lalu disiram. Sangat sederhana. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa berbeda sikap Rasulullah terhadap orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Rasulullah seperti ini karena orang ini tidak tahu, orang Arabi tidak tahu hukumnya. Maka Rasulullah lemah lembut. Ini pelajaran bisa kita ambil. Ketika kita mengajari orang yang tidak tahu, maka lemah lembutlah. Jangan ada orang tidak tahu hukumnya seperti apa, lalu dia melakukan sesuatu yang salah,
lalu kita hina-hina, maka orang itu akan bingung sendiri, ini saya kenapa? Ya kan? Jadi kalau ada orang tidak tahu lalu dia melakukan kesalahan, ingatkanlah dengan cara yang baik. Karena dia asalnya tidak tahu. Dan orang tidak tahu itu tidak ditulis dosa. Oke? Dan harus sabar menghadapinya. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i mengajarkan muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman satu permasalahan. Ini bukti kesabaran para ulama ketika menghadapi orang yang tidak tahu. Ar-Rabi' bin Sulaiman salah satu murid Imam Syafi'i yang paling besar. Satu permasalahan pernah 40 kali diulang oleh Imam Syafi'i. Karena Rabi' bin Sulaiman tidak faham-faham. Karena kalau kita guru melihat ada murid yang nggak paham sekali 2 kali udah malas kita jelasin lagi. Imam Syafi'i sampai mulai 40 kali kepada Rabi' bin Sulaiman. Sampai begadang Imam Syafi'i. Sampai pagi demi agar muridnya itu paham. Karena namanya guru dan murid itu bukan mata pinter-pinteran. Tapi bagaimana mewariskan ilmu agar orang itu paham. Baik. Ini tadi Rasulullah berlaku demikian karena orang itu tidak tahu. Adapun kalau orang tahu berbeda perlakuan Rasulullah. Berbeda. Beliau akan lebih tegas. Dan di sini yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Artinya Anas bin Malik melihat kejadian ini. Oleh karena itu pernah suatu ketika Anas bin Malik juga mengatakan dalam satu riwayat, beliau berkata, "Kunna natamanna an yaji al-a'rabiyyul aqil fayas'al Rasulullah wa nahnu Arab." Ada orang Badui yang berakal datang kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah dan kami sedang berada di sisi Rasulullah sehingga kami bisa mendapatkan pelajaran. Nah, Jadi Anas bin Malik mengatakan demikian kenapa? Kami berharap ada orang Badui yang berakal datang kepada Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah tentang satu permasalahan dan kami sedang berada di sisi Rasulullah sehingga kami bisa mendapatkan ilmu baru. Di sini tegaskan oleh Anas bin Malik, kami berharap ada orang Arab Badui yang berakal datang. Kenapa? Karena Anas bin Malik pernah melihat kejadian ini. Ada orang Arab Badui yang tidak berakal, kencing sembarangan. Dan ini sangat disayangkan, masih banyak terjadi di sebagian negara-negara Muslim kencing sembarangan. Anak waktu di Sudan banyak sekali orang kencing sembarangan. Tidak ada tembok kecuali di situ dikencingin. Ibaratnya seperti itu. Mereka kencing tinggal buka. Bukan hanya kencing masalahnya, kadang buang air besar di pinggir jalan hanya ditutup apa gitu. Kadang kelihatan juga. Jadi udah kayak, mohon maaf, kayak ya nggak cocok aja, kayak binatang. Jadi Alhamdulillah. Itu mungkin yang harus dikoreksi. Tapi itu di negara-negara yang mungkin secara ekonomi dan pendidikan rendah. Tapi kalau kayak di Arab Saudi udah nggak ada kayak gitu. Baik, itu hadis yang kedua, dan yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, ar-rifqu fil umur. Sama seperti yang pertama kurang lebih. Itu untuk lemah lembut dalam berperilaku. Kalau yang pertama terhadap orang yang musuh kita, orang bahkan yang memerangi kita, yang kedua orang yang tidak tahu. Harus lemah lembut dua-duanya. Baik, jelas ya?